Shalom saudara-saudara. Tanpa mengurangi rasa hormat pada kekudusan hadirat Allah, saya mohon izin ambil video khusus khotbah. Ya, boleh ya? Nah, jadi tema khotbah kita pada saat ini ialah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini adalah sebuah kalimat yang positif. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kalimat positif ini disalin menjadi kalimat negatif, maka tema ini akan menjadi begini: janganlah bermusuhan dengan siapa saja. Itu kalau disalin menjadi kalimat negatif. Janganlah bermusuhan dengan siapa saja, melainkan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bagaimana hidup dalam perdamaian dengan semua orang itu? Nah, itu adalah suatu kehidupan yang di dalamnya setiap orang memiliki hubungan, relasi dengan orang lain yang baik-baik, relasi yang harmonis, relasi yang indah, meskipun diwarnai dengan banyak sekali perbedaan. Jadi memang realitanya kehidupan kita sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota dari suatu agama, sebagai anggota gereja, sebagai anggota gereja Masih Injili di Minahasa, sebagai anggota kolom di dalam satu jemaat, sebagai anggota jemaat, banyak sekali perbedaan. Dan bahkan dua orang pribadi yang kembar siam sekalipun, ada perbedaan-perbedaan di dalam mereka. Sebab tidak ada manusia yang sama. Perbedaan dalam karakter, perbedaan dalam cara berpikir. Ya, walaupun kembar siam itu banyak sekali kesamaannya, tetapi perbedaannya juga tidak sedikit. Apalagi yang bukan kembar. Suami istri banyak sekali perbedaannya. Dan perbedaan yang paling mencolok ialah satu laki-laki, satu perempuan. Laki-laki dan perempuan itu berbeda sekali. Laki-laki berorientasi tujuan, perempuan berorientasi proses. Banyak sekali perbedaannya. Belum lagi perbedaan kita di dalam satu konteks sebagai jemaat di satu kolom misalnya yang terdiri dari 50 orang, kolom itu paling kurang. Banyak sekali perbedaannya, perbedaan gagasan, perbedaan pemikiran, perbedaan latar belakang budaya, etnis, ras, perbedaan status sosial, perbedaan pendidikan, ada yang pendidikannya tinggi sekali, ada pendidikannya rendah. Ada yang status ekonominya tinggi, ada yang status ekonominya rendah. Ada yang status sosialnya tinggi karena punya jabatan, pangkat yang tinggi. Tetapi ada yang status sosialnya rendah. Macam-macam perbedaan. Dalam satu pertemuan, meeting, pikiran-pikiran, gagasan-gagasan berbeda-beda dan bahkan bisa berbenturan satu dengan yang lain. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, perbedaannya banyak sekali. Perbedaan agama, perbedaan ideologi, perbedaan warna, perbedaan partai, perbedaan figur yang disukai sebagai calon pemimpin. Banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi potensi-potensi konflik, potensi permusuhan, potensi pertikaian, dan karena itu juga potensi perpecahan dan kehancuran. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah realita perbedaan-perbedaan ini, penting sekali setiap individu di dalamnya, setiap orang percaya di dalam satu jemaat punya kesadaran dan punya tujuan
yaitu betapa hidup bersama dengan damai itu merupakan satu cita-cita bersama. Betapa indahnya hidup bersama di dalam perdamaian itu. Ini harus menjadi kesadaran bersama dan menjadi tujuan bersama. Tanpa memiliki kesadaran ini sulit sekali. Tetapi dengan adanya kesadaran dan tujuan seperti ini, maka setiap orang terdorong untuk mengupayakan kehidupan bersama yang diwarnai dengan perdamaian itu. Dan setiap orang bisa mulai dari diri sendiri, sama seperti yang dikatakan di dalam ayat 18 itu, sedapatnya. Kalau itu bergantung pada dirimu, artinya kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain melakukannya baru kita mengikutinya. Jangan menunggu orang lain mewujudkan kehidupan yang penuh perdamaian satu dengan yang lain, baru kita ikuti. Itu tidak akan pernah jadi. Kita yang harus mulai membangun kehidupan bersama yang penuh dengan perdamaian satu dengan yang lain. Mulai dari diri kita sendiri. Itu yang dimaksud pada ayat 18. Nah, pada teks firman yang kita baca tadi, Roma 12 ayat 9 sampai ayat 21, di situ Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana setiap orang percaya itu dapat mewujudkan hidup di dalam perdamaian bersama-sama baik sebagai satu kelompok gereja, satu persekutuan, maupun sebagai satu kelompok masyarakat. Ada dua kategori nasihat dan pengajaran yang dapat kita temukan di dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama ialah nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana membangun dan memelihara kehidupan bersama yang penuh perdamaian. Dan yang kedua ialah bagaimana menyelesaikan konflik-konflik, perseteruan-perseteruan, pertikaian-pertikaian yang terjadi dalam rangka mewujudkan hidup bersama di dalam perdamaian itu. Nah, kita akan melihat dua hal ini. Yang pertama, kelompok nasihat tentang bagaimana menumbuhkan dan memelihara kehidupan bersama yang penuh perdamaian itu. Dan Paulus memberikan jawabannya adalah hidup di dalam kasih. Nah, seperti apakah hidup di dalam kasih itu? Dia memberikan petunjuk-petunjuk praktisnya. Mari kita lihat, saudara-saudara. Hidup di dalam kasih itu yang pertama dikatakan, kasih itu jangan pura-pura. Nah, kata kasih di sini ayat 9. Kata kasih yang dipakai di dalam ayat 9 ini dari bahasa Yunani agape. Masyarakat Yunani mengenal 4 istilah. Yang 4 istilah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kata yang sama, yaitu kasih atau cinta. Yang pertama adalah eros. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kasih atau cinta. Nah, eros adalah kasih atau cinta seorang laki-laki terhadap perempuan. Demikian sebaliknya, perempuan terhadap lelaki. Nah, dalam hal ini eros itu adalah kasih yang bersifat hawa nafsu seksualitas. Nah, kata eros ini tidak pernah muncul di dalam Perjanjian Baru, tidak pernah dipakai. Tetapi itu adalah satu istilah yang sering dipakai di dalam masyarakat Yunani dalam rangka menyebut hubungan cinta, kasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu tidak pernah ditulis di dalam Perjanjian Baru, walaupun cinta itu adalah ciptaan Allah. Cinta eros itu ciptaan Allah. Dari kata eros itu muncul istilah erotik atau erotis.
Yaitu hal-hal yang bersifat merangsang secara seksual. Itu yang dimaksud dengan erotik atau erotis. Lalu kemudian istilah yang kedua ialah phileo atau filia. Itu adalah kasih persahabatan. Jadi seseorang mengasihi orang yang lain dalam konteks persahabatan. Itu juga kemudian disebut kasih persaudaraan, walaupun ada juga nanti storge, yaitu kasih kekeluargaan. Jadi kasih persaudaraan atau kasih persahabatan seringkali juga disebut dengan istilah kasih persaudaraan, dan itu dapat kita temukan di dalam teks yang kita baca ini. Ada kalimat kasih persaudaraan, mengasihi sebagai saudara. Nah, jadi phileo atau filia itu adalah sama seperti yang sekarang di mana-mana sering kita sebut dengan istilah teman rasa saudara. Itu phileo atau filia. Yang membuat teman menjadi rasa saudara. Itu artinya teman dekat, teman akrab, teman karib. Sehingga saling membantu, saling menolong, saling mempedulikan, saling menasihati, saling menegur satu dengan yang lain. Itu phileo, kasih persahabatan. Lalu yang ketiga adalah storge. Nah, storge ini yang saya sebut tadi, yaitu kasih kekeluargaan. Yaitu kasih seorang ayah kepada anaknya, kasih seorang mama terhadap anaknya, kasih orang tua terhadap anaknya, kasih anak terhadap orang tuanya, terhadap mama dan papanya. Itu storge. Kasih oma opa terhadap cucunya, kasih cucu terhadap oma opa, kasih kakak terhadap adik, adik terhadap kakak. Itu storge. Lalu istilah yang keempat itulah tadi, yaitu agape. Agape itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang memberi tanpa berharap balasan, memberi tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan bantuan balasan kembali. Kasih yang rela, kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang lain. Dia rela berkorban, dan bahkan meskipun dia sendiri menderita. Ini adalah kasih yang tulus, kasih yang murni, tak tercemar sedikit pun. Dan kasih ini, yang adalah kasih yang sempurna, adalah kasih yang ada pada Tuhan. Tetapi di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, kasih yang ada pada Tuhan ini, yang oleh kasih ini dia rela mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, supaya kita beroleh keselamatan kehidupan kekal, juga sudah dicurahkan di dalam hati dari setiap orang percaya, di dalam hati dari setiap saya dan saudara-saudara. Jadi ada agape di dalam kita. Kasih yang ada pada Tuhan itu diberikan juga di dalam kita, agar supaya kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang namanya agape, kasih yang sempurna ini. Nah, jadi ini 4 jenis kasih di dalam bahasa Yunani-nya. Nah, kata kasih di dalam ayat 9 itu ditulis dengan istilah agape, dan karena itu dikatakan jangan pura-pura. Kenapa? Karena kasih agape itu adalah murni, rela, tulus, tidak pernah pura-pura. Jangan mengatakan kasih, jangan menunjukkan kasih, tetapi ada udang di balik batu. Itu namanya kasih yang pura-pura. Nah, kata pura-pura di sini ditulis dengan istilah Yunaninya hypokritos. Hypokritos.
Nah, mungkin kita tahu bahwa dari kata hupokritos ini muncul istilah hipokrit. Hipokrit itu artinya munafik. Jadi kasih yang pura-pura ini adalah kasih yang munafik. Di depan terlihat baik, di depan memuji-muji, tapi ketika orang itu pergi, dia mulai menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang itu. Di depan dia melakukan kebaikan, memberi, membantu, mensupport, tapi di belakang dia menusuk, di belakang dia menjatuhkan, di belakang dia menghancurkan. Ini kasih yang munafik. Mudah-mudahan di antara kita sebagai satu persekutuan jemaat tidak ada orang yang menunjukkan kasih yang munafik. Kasih yang pura-pura itu. Lalu kemudian ternyata bagian dari kasih itu juga adalah jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kata jauhilah di sini dalam bahasa aslinya juga diartikan dalam terjemahan yang lain, Alkitab terjemahan yang lain ditulis itu bencilah yang jahat. Ternyata di dalam kasih agape itu ada terkandung kebencian, yaitu kebencian pada hal-hal yang jahat. Sehingga orang yang memiliki kasih agape tidak akan pernah merancangkan dan melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesamanya, tetapi hanya akan melakukan kebaikan. Dia hanya mencintai hal-hal yang baik, dia hanya memikirkan hal-hal yang baik untuk dia lakukan kepada temannya, sahabatnya, saudaranya, rekan sepersekutuan, rekan semasyarakat. Dia tidak punya keinginan sama sekali untuk merancang dan melakukan hal yang jahat karena dia membenci hal yang jahat. Karena itu kalau ada orang Kristen tetapi menyukai hal-hal yang jahat dan kemudian ingin melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesamanya, berarti perlu dipertanyakan kekristenannya. Karena orang Kristen itu adalah orang yang kepadanya Tuhan sudah isi dengan agape, sudah isi dengan kasih. Lalu kemudian yang ketiga, di ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling mengasihi sebagai saudara, itu yang dikatakan tadi, Philadelphia, dari kata phileo atau philia, kasih persahabatan. Bayangkan kalau dalam satu persekutuan kolom, penatua dan diakennya saling mengasihi sebagai sahabat, sebagai saudara. Bayangkan kalau di dalam satu persekutuan jemaat, anggota-anggota jemaatnya semuanya saling mengasihi sebagai sahabat, sebagai saudara. Semuanya menjadi teman rasa saudara. Dan bahkan sedang anak basudara sendiri pun masih kalah-kalah kedekatan hubungan kebaikannya dengan teman yang ada di kolom, teman yang ada di jemaat. Ini yang Paulus anjurkan kita miliki seperti itu. Dan betapa indahnya satu persekutuan jemaat, satu persekutuan kolom yang pelayan-pelayannya saling mengasihi sebagai saudara, yang mewujudkan kehidupan teman rasa saudara. Betapa indahnya satu persekutuan jemaat yang anggota-anggota jemaatnya mewujudkan kehidupan teman rasa saudara, saudara-saudara. Indah sekali. Ini yang baru namanya gereja. Tetapi betapa tidak nyamannya apabila pelayan dengan pelayan hanya secara formalitas menunjukkan relasi, tetapi di dalam hati ada amarah dan ada jarak yang sedemikian jauh. Betapa tidak nyamannya satu persekutuan anggota jemaat yang di dalam persekutuan itu ada orang-orang yang berselisih paham, yang menyimpan amarah kebencian, bahkan ada orang-orang yang bertikai. Saya pernah mendengar ada anggota jemaat bilang begini, selama masih dia itu penatua pendeta, kita belum masuk-masuk kolom. Apa gerangan yang sudah dilakukan oleh penatua?
dan apa gerangan yang tersimpan di dalam hati anggota jemaat itu, sehingga bahkan dia mengabaikan Tuhan demi memuaskan hasrat akan amarahnya pada seseorang. Tetapi satu persekutuan jemaat yang mewujudkan teman rasa saudara, Philadelphia, kasih persahabatan ini, akan menjadi satu persekutuan jemaat yang sangat kondusif dalam memantapkan pelayanan, dalam membangun rumah Tuhan, mengadakan sarana prasarana, dalam berdoa, dalam belajar firman, dan lain-lain sebagainya. Karena itu kemudian dikatakan yang keempat, saling mendahului dalam memberi hormat. Ada di 1-2 jemaat saya lihat, kalau ada kegiatan-kegiatan, pas mempersiapkan pelaksanaan kegiatan itu, mungkin lomba-lomba dalam rangka acara HUT jemaat, dia tidak pernah muncul. Yang kerja hanya 2-3 orang, kerja dengan rajin, dengan tekun, sepenuh hati untuk menggolkan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Tapi begitu acara pembukaan, dia sodeng-dasi, dia periksa mana tuh agenda acara. Dia bilang kita yang bawa ucapan selamat datang, padahal selama persiapan tidak pernah muncul. Ini yang namanya ingin mendapatkan terlebih dahulu penghormatan, penghargaan. Tapi firman Tuhan menasihatkan kepada kita, saling mendahuluilah memberi hormat, bukan saling mendahului mendapatkan hormat. Ada seorang pejabat penting di satu daerah. Dia baik sekali, seringkali membantu masyarakat di situ, mengadakan fasilitas-fasilitas sarana prasarana sehingga masyarakat di situ maju. Suatu ketika dilaksanakan acara pertemuan masyarakat, katakanlah semacam pengucapan syukur. Lalu acara itu belum akan dimulai kalau pejabat penting yang baik ini belum hadir. Maka masyarakat menunggu. Pas tepat pada jam yang direncanakan untuk dimulai, datanglah pejabat penting ini. Dia disambut, disuruh masuk ke dalam ruangan aula yang besar sekali itu. Dia yang paling depan. Begitu dia masuk, masyarakat yang sedemikian banyak berdiri sambil bertepuk tangan menyambutnya. Melihat masyarakat berdiri bertepuk tangan, dia langsung berhenti, mundur, suruh orang di belakangnya maju terlebih dahulu. Begitu orang di belakangnya maju terlebih dahulu, dia memberi tepuk tangan. Dia membuat tepuk tangan, aplaus, sambutan itu diterima oleh orang lain, bukan oleh dirinya. Ini yang dimaksud dengan saling mendahuluilah memberi hormat, bukan saling mendahului mendapatkan hormat. Saling mendahuluilah dalam memberi, bukan saling mendahului dalam menerima. Bayangkan kalau orang di dalam satu persekutuan jemaat saling mendahului dalam hal menerima, mau jadi apa? Dia 2 kali terima diakonia, kita 3 kali sakit belum dapat. Nah bayangkan saudara-saudara, jadi apa persekutuan? WKI, selesai ibadah, lepas kukis lampu-lampu. Ucapan terima kasih sama pulang. 2 ibu langsung mainkan isi di tas. Ibu-ibu lainnya tidak dapat. Ibu-ibu lain bilang, kamu main dan garakus penene moyang yang nak baku ingat orang lain. Terjadi ketidakenakan, terjadi potensi-potensi konflik apabila setiap orang saling mendahului dalam hal menerima. Jangan kalau orang saling mendahului dalam hal memberi, saling mendahului dalam hal memberi. Betapa akan majunya satu jemaat, betapa akan majunya jemaat Nafiri kalau setiap pelayan, setiap orang di dalam satu jemaat saling mendahului di dalam memberi, termasuk di dalam memberi hormat. Pernah satu ketika saya pimpin ibadah syukur HUT sederhana. Selesai ibadah, ucapan terima kasih. Di ujung ucapan terima kasih, ibu itu mengatakan, mohon tunggu sebentar, ada pelayanan ala kadarnya.
Lalu keluar kamari dari dapur, lepas di meja sup makaroni panas-panas, DP aroma bawang putih sudah cium betapa harum dan menggiurkan. Kong dapat lihat itu telur-telur puyuh banyak menggelembung di atas sup itu. Pas so lapar, ujang-ujang, pas MC bilang dipersilakan, kita baru berdiri setengah, terus satu ibu so di muka hal. Tapi pikir, main dong, kadim joket tuh lebih dulu. Mari ini ibu ini, dia tuh lebih dulu. Terpaksa kita antri di belakang dia. So bayangkan memakan sup makaroni panas-panas ujang-ujang pakai telur puyuh. Tapi waktu kita lihat ini ibu ini dia peba ambe, ampung dang, dia pare sama telur puyuh di atas, dia saling pada piring. Dalam hati kita bilang sabar, kasihan, paling masih ada kok yang tenggelam di dalam. Itu yang terapung di atas dia sopare semuanya tidak sisa, dia masih cune lagi tuh di dalam, dia ambil satu-satu. Kita bilang dalam nama Yesus. Kamain dang, kadim senyana dapat telur puyuh, saudara-saudara. Ini tuh saling mendahului di dalam menerima. Jangan kata tuh lepas, dipersilakan. Orang-orang silakan lebih dulu, silakan. Semua baru bilang silakan. Akhirnya ada jo yang mengalah, iya dan kita. Sementara dia pikir 2 juta telur puyuh karena banyak orang lekat tuh mau suka makan telur puyuh. Itu tuh baik tuh bilang saling mendahului dalam hal memberi. Konflik bisa pecah apabila di dalam jemaat saling mendahului di dalam mendapatkan hormat, saling mendahului di dalam mendapatkan sesuatu. Maka kita harus menerapkan saling mendahului dalam memberi hormat dan dalam hal memberi apapun. Lalu kemudian ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ternyata orang miskin sudah sejak dari dulu. Dan sampai sekarang fenomena kemiskinan itu masih tetap ada. Di tengah-tengah realita kehidupan sosial di mana ada saudara-saudara yang hidup miskin. Maka setiap orang Kristen dipanggil untuk saling membantu mereka yang dalam kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan makanan, kekurangan apa? Kekurangan tempat tinggal. Bersedia enggak satu kamar? Untuk ada satu keluarga yang karena miskin secara ekstrim, mereka tidak punya tempat tinggal. Sehingga mereka harus tidur. Bahkan di satu sabua yang kalau hujan mereka akan basah. Ada yang seperti itu sekarang. Rela enggak kita siapkan satu kamar kita? Rela enggak kita beri mereka makan sebelum mereka mempunyai penghasilan? Dan kita harus mengupayakan supaya mereka mempunyai penghasilan yang cukup. Agar supaya mereka terus tidak hidup bergantung pada orang lain. Baik dalam hal tempat tinggal maupun dalam hal makan. Rela enggak kita ada keluarga yang rumahnya tiap malam gelap karena PLN sudah putuskan jaringan listriknya. Kenapa? Enggak mampu bayar. Satu keluarga di dekat, di samping kanan atau samping kiri, di depan atau di belakang katakan, biar jo sambung jo dari orang, napa ada kabel, sambung jo pangoni supaya ngoni malam-malam biar cuma 2 titik lampu ada yang menerangi. Ini yang dimaksud sebelumnya tadi, saling mendahului dalam memberi. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang bilang, tidak ada yang memiliki prinsip masalah lo derita lo. Ada kan yang orang Kristen menerapkan prinsip seperti itu. Masalah lo, derita lo. Artinya apa? Artinya saya tidak pusing dengan keadaanmu, saya hanya peduli pada keadaanku. Bukan begitu orang Kristen. Maka dikatakan bantulah yang dalam kekurangan. Bantuan di sini bisa dalam pengertian secara programmer, diprogramkan, dianggarkan dalam kas jemaat. Ada 1, 2, 3 keluarga yang miskin ekstrim, sehingga makannya hanya 1 hari 1 kali, tinggalnya pun di tempat yang tidak layak.
kita upayakan mensubsidi. Ataupun secara individual, setiap orang percaya yang memiliki kelebihan tergerak untuk membantu. Lalu kemudian ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya orang yang memiliki kasih adalah orang yang mampu berempati. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Contoh, tetangga beli mobil baru, kita datang, selamat ya, puji Tuhan sudah punya mobil baru. Sambil baku sedu sadiki, ada apa-apa boleh membaku bawa kan, tinggi di mantos. Tulus kita lakukan, tulus kita memberi pujian, tulus kita memberi selamat, senang sekali dalam hati karena tetangga punya mobil baru. Ini namanya bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tapi jangan ada tetangga punya mobil baru, lalu kemudian mukanya jadi sewot, lalu kemudian hatinya sangat tidak senang. Itu artinya apa? Itu artinya iri. Meskipun dia ada di depan rumah, sementara sapu di depan rumah, sapu halaman, mobil tetangga itu keluar, dia cuma buang muka, dia masuk di dalam rumah. Nggak mau dia beri selamat dengan hati yang penuh sukacita. Tapi karena ada kegiatan kunjungan tim doa ke satu anggota kolom yang sedang sakit di rumah sakit, keluarga yang punya mobil baru ini bersedia pakai jetoran POTO. Nah, orang yang tadi anggota tim doa mau tidak mau naik orang POTO baru itu. Sudah naik di oto, hati tetap dongkol, mengucapkan selamat tidak pernah ada, padahal so naik pada POTO. Hatinya tidak senang. Ini yang namanya tidak mau bersukacita, tidak mau bergembira dengan orang yang bergembira. Menangis dengan orang menangis, berduka dengan orang berduka. Ketika teman, sahabat, saudara seiman kita dalam kesedihan, kita ikut sedih. Kenapa sih? Sabar saja. Sambil katakan gitu kita ikut nangis. Semua pasti akan lewat, Tuhan kasih kekuatan. Ikut sedih. Ada tetangga yang berduka, kita datang mengucapkan dengan penuh kesungguhan hati, turut berduka cita. Sabar ya. Dan dia merasa ternyata saya bersedih tetapi tidak sendiri, ada yang peduli. Enak sekali. Ketika kita turut menangis dengan orang yang menangis. Tapi tahu enggak sekarang? Ketika peristiwa duka terjadi, ibadah penghiburan, selesai ibadah penghiburan, nyanyi-nyanyi, masih nyanyi-nyanyi lagu rohani, tunggu setengah jam, ganti lagu rohani. Dari lagu slow, akhirnya kemudian lagu cakar. Dan mereka berdansa-dansi, line dance, poco-poco dan lain-lain sebagainya. Ada peti mayat di dalam rumah. Itu namanya bersuka bergembira di tengah-tengah kesedihan, duka cita, penderitaan orang lain. Terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Terjadi di mana-mana. Begitu ditanya, kenapa sih kalian? Ditanya, kenapa kalian? Ada orang mati, ada duka, kalian nyanyi-nyanyi. Kalian dansa-dansi, line dance, poco-poco. Kenapa? Jawabnya pragmatis sekali. Kan kita lagi menghibur keluarga yang berduka. Tidak pernah seperti itu. Yang ada adalah engkau sementara menikmati kesenangan dirimu sendiri melalui duka cita dari orang lain. Karena itu penting sekali mengingat ayat 15 ini. Menangis dengan orang menangis. Bergembira dengan orang yang bergembira. Sangat tidak alkitabiah. Ada peristiwa duka, ada orang mati. Orang-orang nyanyi-nyanyi lagu sekuler, bergembira, berbahagia sampai dansa-dansi. Sangat tidak alkitabiah. Kira-kira bagaimana kalau orang yang bukan Kristen menyaksikan orang Kristen seperti itu? Kasihan begitu orang Kristen. Karena saya belum melihat di agama lain ada yang seperti itu. Cuma di kekristenan ada yang seperti itu. Selanjutnya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu
hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Artinya meskipun berbeda-beda pemikiran, gagasan, ide, tetapi harus berupaya untuk saling menyelaraskan satu dengan yang lain, karena perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Harus selaraskan melalui satu percakapan yang penuh kasih, agar supaya tidak terjadi pertentangan. Lalu kemudian kasih itu berarti tidak memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Ada orang bercerita PT-PT bintang, tinggi sekali. Sondak jaga tiki di tanah itu kaki. Karena kesombongannya minta ampun. Maka kasih berarti berpikir dan berkomunikasi dengan cara-cara yang sederhana, yang kontennya, isinya sederhana. Apalagi dalam satu masyarakat, satu jemaat yang tingkatan sosialnya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, jangan yang tinggi-tinggi. Supaya semua kalangan bisa menerima. Jangan sombong-sombong. Supaya yang rendah tidak merasa yang direndahkan, melainkan merasa meskipun kita punya status sosial yang tinggi, tapi kita dan mereka merasa kita menganggap mereka sama dengan kita. Dan mereka tahu itu. Lalu kemudian jangan menganggap dirimu pandai. Orang kalau anggap diri paling pandai, yang terjadi apa? Bayangkan kalau kita masing-masing merasa yang paling pintar. Yang akan terjadi apa? Baku tunjung pandai, baku tunjung jago, baku tunjung hebat. Kalau orang baku tunjung pandai, baku tunjung jago, baku tunjung hebat, apa yang akan terjadi konsekuensinya? Baku marah, baku injang, baku lipa, baku pali, saling menjatuhkan. Itu yang akan terjadi. Yang akan terjadi ialah konflik. Maka yang harus kita lakukan ialah baku tunjung rendah hati, baku tunjung tidak sombong. Itu berarti kita hidup dalam kasih. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur praktis dari kasih yang akan menggerakkan kita untuk membangun kehidupan bersama dan memelihara kehidupan bersama yang penuh dengan kedamaian. Sekarang mari kita melihat kelompok nasihat praktis yang kedua yang akan menjadi jawaban bagi suatu kondisi di mana kalau terjadi permusuhan, pertikaian, perseteruan, apa yang harus kita lakukan agar supaya tercipta kembali perdamaian dalam kehidupan bersama. Itu yang dikatakan pertama pada ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dalam konteks jemaat Roma waktu itu yang menganiaya mereka pertama penguasa Roma. Yang jika ada orang-orang tidak menyembah patung kaisar, mereka akan ditangkap, mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh. Yang kedua orang-orang Yahudi yang menganggap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus itu adalah sekte sesat yang harus dihabisi. Sama seperti Paulus sebelum dia bertobat. Dia adalah orang yang memiliki izin untuk membunuh orang-orang Kristen. Dia memiliki license to kill. Untuk mengejar, menangkap, menganiaya, membunuh orang-orang Kristen. Tapi Paulus sudah bertobat, namun di belakangnya masih banyak orang yang seperti itu. Mereka lah penganiaya orang-orang Kristen. Yang ketiga, masyarakat umum. Kalau di kota Yerusalem, saya kurang tahu bagaimana di Roma, tapi umumnya mungkin sama. Di kota Yerusalem, orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, mereka diisolasi oleh keluarga mereka yang masih Yahudi, yang masih memeluk agama Yudaisme atau agama Yahudi. Dan kalau diisolasi berarti dana tidak mengalir lagi dari keluarga. Dan bahkan diisolasi dalam pengertian seperti embargo. Kalau dorang bawa warung, dorang bawa usaha, tidak ada masyarakat umum yang mau beli pada orang warung. Otomatis bangkrut. Jadi susah, saudara-saudara. Nah, itu penganiayaan yang membuat orang jadi susah. Ada penganiayaan fisik, ada penganiayaan batin, ada penganiayaan mental.
Kita sekarang siapa para penganiaya? Banyak manusia-manusia yang suka menganiaya secara fisik, termasuk di dalamnya orang Kristen. Baru lalu ada suami yang membacok istri, menganiaya secara fisik. Orang-orang yang hatinya jahat, sehingga meskipun orang yang lewat di jalanan malam-malam gelap, mereka pukul, mereka tikam, mereka habisi. Para pencuri, para perampok, pemerkosa masih banyak di mana-mana. Akan tetapi juga ternyata jangankan orang-orang yang jauh yang tidak dikenal, suami istri bisa menjadi penganiaya. Bayangkan seorang suami yang pulang sudah mabuk, meminta sesuatu dan istri tidak berikan, lalu dia memukuli istrinya sampai babak belur. Bisa jadi orang terdekat pun bisa menjadi penganiaya. Istri yang menganiaya suami dengan kata-kata yang sangat menghina, merendahkan, yang sangat melecehkan, itu juga penganiayaan batin. Nah, jika diperhadapkan dengan fenomena seperti ini, firman Tuhan menasihati kita, berkati mereka. Jangan kutuki mereka. Memberkati mereka berarti apa? Satu, doakan mereka, Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau beranugerah bagi orang yang sudah menganiaya. Aku mengalami penganiayaan fisik, aku mengalami penganiayaan batin, aku dilecehkan, tetapi kuserahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Memohon Tuhan ubahkan dia, bertobat supaya Tuhan mengampuninya, dia diselamatkan. Memohon agar supaya hidupnya maju. Ini susah sekali saudara-saudara, tapi Tuhan amanatkan, berarti kita harus belajar. Karena ada kasih yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, yang namanya kasih agape itu. Setelah mendoakan, berarti cari kesempatan untuk berbuat baik. Melakukan hal-hal yang baik kepada mereka. Kemudian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, merugikan kita, menyakiti kita, bergosip tentang kita, menyebar fitnah tentang kita, menyebar hoax tentang kita, kita baca dia memposting di Facebook informasi-informasi yang melemahkan kita, yang menyudutkan kita, yang merugikan kita, yang mempermalukan kita. Firman Tuhan katakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas posting hal yang jahat. Semua yang Anda bilang itu tidak betul. Sekarang kita beberkan apa yang Anda backing. Ini. Membeberkan juga hal-hal yang memalukan yang pernah dilakukan olehnya. Firman Tuhan katakan, jangan. Tuhan tidak menghendaki kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa Tuhan tidak menghendaki? Satu, dikatakan dalam teks tadi, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nanti Tuhan yang akan balas, entah langsung dibalas sekarang atau pembalasan langsung di hari penghakiman nanti. Kalau balas sekarang masih bagus. Itu sifatnya edukatif, mendidik supaya bertobat, sadar dan diselamatkan. Tapi kalau Tuhan diamkan nanti balas pada hari penghakiman akhir, nah ini yang bahaya. Tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Jadi kepada kita tidak pernah diserahkan hak untuk melakukan pembalasan. Amanat yang Tuhan berikan kepada kita ialah balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi itu alasan pertama, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Yang kedua, karena pembalasan itu menyenangkan sekali bagi kita, saudara-saudara. Kita ingin sekali membalas orang yang merugikan kita, yang berbuat jahat kepada kita. Dan kalau kita membalas perbuatan jahat orang lain, paling kurang yang orang backing 4 orang, demikian hal yang sama, itu paling kurang. Baru DP paling kurang so sama. Tetapi umumnya manusia itu kecenderungannya membalas lebih jahat lagi, bukan?
Karena itu Tuhan larang membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kecenderungan kita melakukan pembalasan yang tidak adil. Sementara Tuhan itu maha adil. Kalau Tuhan yang balas, Tuhan akan balas dengan keadilan. Balas sesuai perbuatan jahatnya. Dan mungkin saja pembalasan Tuhan itu akan membuat dia sadar dan bertobat serta diselamatkan. Yang ketiga, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan perbuatan baik. Karena apa? Karena kalau kita membalasnya, tidak akan pernah selesai masalah itu. Permusuhan itu tidak akan pernah tiba pada titik akhir, berganti dengan perdamaian, tidak akan pernah. Maka jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, realita kehidupan menunjukkan kepada kita selalu saja paling kurang ada satu orang yang memusuhi kita. Betul enggak? Paling kurang ada satu orang yang tidak senang dan bahkan memusuhi kita. Mengapa orang memusuhi kita, saudara-saudara? Paling tidak dua alasan. Yang pertama, karena kita manusia terbatas dan punya kelebihan. Tiap orang punya keterbatasan dan punya kelebihan masing-masing, bukan? Keterbatasan kita berpotensi membuat orang memusuhi kita. Coba lihat orang-orang yang bahkan keterbatasannya itu besar sekali, misalnya difabel, cacat, malah dibully. Malah dibully. Dilakukan hal-hal yang jahat kepada orang yang keterbatasannya besar. Jadi keterbatasan itu mengandung potensi orang memusuhi kita. Apalagi kelebihan kita, saudara-saudara. Kelebihan kita mengandung potensi membuat orang memusuhi kita. Karena apa? Iri hati yang ada di dalam hati manusia yang sudah dikuasai oleh dosa. Maka kalau kita mengalami permusuhan, kalau kita mengalami perbuatan jahat dari orang lain, jangan balas, tapi lakukan kebaikan kepada mereka. Kalau kita lakukan kebaikan kepada mereka, firman Tuhan katakan kita seperti menaruh bara api di atas kepala mereka. Itu adalah ilustrasi. Karena dalam kebudayaan masyarakat Mesir kuno, orang kalau didapati melakukan kesalahan yang cukup fatal terhadap orang lain, maka pengadilan akan menuntutnya menyatakan penyesalan di hadapan masyarakat umum dengan cara taruh kain yang digulung di atas kepala, lalu di atas kain itu ada panci yang berisi bara yang bernyala-nyala. Dia lakukan itu di depan umum sambil menahan rasa panas sebagai tanda kesadaran akan kesalahannya dan penyesalan akan kesalahan yang sudah dilakukan olehnya. Jadi ketika Paulus mengatakan ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, seperti kita menaruh bara api di atas kepala orang itu, masyarakat waktu itu di Romawi tahu ilustrasi itu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita akan mungkin saja membuat dia sadar, menyesal, dan bertobat. Ada seorang ibu yang marah-marah karena apa? Karena ada ayam yang masuk di teras rumahnya, yang teras itu lantainya terbuat dari tegel yang sangat mengkilap bersih. Ayam itu masuk di teras rumah itu, dia bajalang sadiki sombong tojo ayam betina tuh pe bajalang. Sebentar dia bajalang, dia serot. Dia bajalang maju sadiki, dia serot. Dia buang kotoran di lantai yang tegelnya sangat mengkilap. Ibu yang punya rumah ini marah-marah, seusir-usir nih ayam ini masih balik-balik lagi. Usir dia balik lagi, serot lagi. Karena ini ibu ini, dia so marah, di garasi mobil suaminya ada satu balak. Balak untuk hangi mobil mungkin, atau ganjal ban mobil. Ya ame balak itu pas nih ayam ini sementara datang, bajalang sombong, pun dia sementara serot. Ibu ini make bye-bye, pun dia lempar tuh balak itu patu ayam. Trak, pas kena patu ayam pe pantal leher. Tuh ayam itu langsung menggelepar-gelepar. Waktu dia ame tuh ayam itu, dia bilang rasa akangan. Dia lihat, aduh, tetangga sebelah pe ayam kutik dia dapat kenal. Dia langsung pergi dekat pagar, dia lempar ke sebelah rumah. Napa mau nipi ayam? Itu pagi hari. Siang harinya tiba-tiba rumah tadi diketuk pintunya. Itu pintu.
Ibu yang lempar ayam ini, dia buka pintu. Waktu dia buka pintu, dia lihat, ada tetangga dari sebelah datang. Mari silakan masuk, ada apa? Oh, ini kebetulan saya ada masak dan ada kelebihan masak, ada baking ayam kari. Dia buka, dia bilang, ini kita mau bawa Formoni mau makan di sini. Waktu ibu itu lihat tuh pala-pala ayam, dia bilang, aduh, so ini tuh ayam kita ada lempar tadi. Ini yang dimaksud seperti menaruh bara api di atas kepalanya kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Jadi ini saudara-saudara, cara kita memelihara hidup yang damai satu dengan yang lain dalam kehidupan bersama. Satu, bangunlah kehidupan bersama berdasarkan kasih dengan petunjuk-petunjuk praktis kelompok nasihat yang pertama tadi. Yang kedua, jika ada permusuhan di dalamnya, selesaikanlah dengan cara yang sama, yaitu juga kasih. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan untuk puji-pujian. Puji-pujian sesuai dengan kasih jemaat Kolose.